Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semua, sahabat fokus? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana aturan yang benar dalam menentukan urutan operasi hitung campuran. Ya. Karena masih banyak di luar sana adik-adikku mengalami kesalahan dalam menyelesaikan operasi hitungan campuran. Sebelum melakukan operasi hitungan campuran, kita harus paham terlebih dahulu bagaimana aturan yang benarnya. Ya, adik-adik harus pahami ini. Untuk hitung campuran, itu yang harus kita dahulukan adalah nomor 1, operasi perpangkatan. Jadi, jika ada perpangkatan dalam soal tersebut, maka operasi perpangkatan harus kita selesaikan lebih dahulu. Setelah itu, baru kita selesaikan operasi di dalam tanda kurung. Kita cari, ada nggak yang di dalam tanda kurung? Kalau ada, itu yang harus kita selesaikan lebih dahulu. Ya, setelah itu, dahulukan operasi perkalian dan pembagian. Kalau ada operasi perkalian atau pembagian, itu yang dikerjakan lebih dahulu. Setelah itu semua dikerjakan, baru nomor 4, selesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang suka terjadi sama adik-adik di luar sana, itu nomor 4 terlebih dahulu diselesaikan. Karena ini yang kelihatan mudah. Diselesaikan dulu penjumlahan dan pengurangannya. Baru dikerjakan pembagian atau perkaliannya. Dikurang dulu, ditambah dulu, baru dikali. Ini yang terjadi di luar sana. Masih sering ya adik-adikku. Nah, itu belum benar. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar, dahulukan operasi perpangkatan. Setelah itu, cari yang di dalam kurung. Ya. Setelah itu, perkalian dan pembagiannya diselesaikan dulu. Baru diselesaikan dengan operasi penjumlahan atau pengurangannya. Ya. Penerapannya bagaimana adik-adik? Yuk, kita coba lihat soal ya. Baik adik-adik, di sini ada beberapa contoh soal. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1, 12 dikali 5 ditambah 9. Nah, kita ikutin aturan yang benar ya adik-adik. Yang pertama aturannya apa? Kita cari bilangan yang berpangkat. Nah, di sini ada nggak yang berpangkat adik-adik? Ternyata tidak kita temukan bilangan yang berpangkat. Aturan yang kedua, kita cari yang di dalam kurung. Nah, ternyata di sini juga kita tidak temukan adik-adik yang dalam kurung. Ya. Nah, masuk ke aturan yang ketiga. Kita cari perkalian atau pembagian. Kita lihat adik-adik ya. Di sini ada nggak perkalian atau pembagian? Ternyata ada. Ya. 12 dikali dengan 5. Ya, 12 dikali 5. Maka ini yang kita selesaikan terlebih dahulu. Berapa 12 dikali 5? Hasilnya adalah 60. Setelah itu, baru kita jumlahkan dengan 9. Jadi, ketemulah hasilnya. Berapa adik-adik? 69. Oke. Soal yang nomor 2. 18 dikurang 9 dibagi dengan 3. Nah, pertama kita lihat 18 dikurang 9. Adik-adik di luar sana suka melakukan seperti ini ya. 18 dikurang 9 langsung ya. 18 dikurang 9 hasilnya 9. 9 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 3. Wah, ini tidak mengikuti urutan aturan yang benar. Karena urutannya tidak seperti itu. Bagaimana adik-adik urutan aturannya? Ya, yang pertama harus kita cari bilangan yang berpangkat. Kita lihat di sini, ada nggak yang berpangkat? Ternyata tidak ada. Urutan yang kedua, aturan nomor 2 adalah cari yang di dalam kurung. Oh, ternyata juga tidak ada. Aturan yang ketiga,
cari perkalian atau pembagian. Nah, kita ketemu adik-adik di sini. Ya, perkalian atau pembagian ternyata ada di pembagian. Yaitu ini ya adik-adik ya. Nih, 9 dibagi dengan 3. Nah, ini aturan yang nomor 3 nih ketemu kita. Maka ini yang kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi, penyelesaiannya adalah 18 kita tulis ulang di sini. 18 dikurang dengan 9 dibagi dengan 3. Berapa adik-adik? 3. Ya. Maka akan ketemu hasilnya dengan 15. Nah, kalau pertama tadi, ya, kalau adik-adik langsung nih dikurangkan 18 dikurang 9, hasilnya 9. Dibagi dengan 3, hasilnya 3. Sementara hasil yang benar adalah 15. Nah, itu sering kesalahan yang sering terjadi sama adik-adikku di sana ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya adik-adik. Nah, kita masuk latihan soal yang nomor 3. Soal nomor 3, di sini ada dalam kurung, ya, buka kurung, 3 kuadrat ditambah 6 tutup kurung dikali 2. Nah, mana yang pertama kita selesaikan adik-adik? Ya, kita lihat aturannya. Kita ingat aturannya adalah cari yang berpangkat katanya yang pertama kali. Nah, di sini ada bilangan berpangkat. Maka kita selesaikan dulu yang berpangkat. Ya. Berapa? 3 berpangkat 2. Ya, kurungnya masih kita tulis ya adik-adik. Dalam kurung 3 dipangkatkan dengan 2 berapa adik-adik? 9 ya. 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3 ya. 3-nya 2 kali perkalian. Nah, 9. Baru kita tambahkan dengan 6. Kurungnya masih kita bikin ya adik-adik. Nah, bisa kita tulis. Baru dikali dengan 2. Nah, kita selesaikan lagi nih. Masuk aturan yang berikutnya. Cari yang berpangkat. Tidak ketemu. Cari yang di dalam kurung katanya. Nah, ada yang di dalam kurung. Aturan nomor 2 ya. Nah, setelah kita cari yang dalam kurung, baru nanti cari perkalian katanya. Maka kita selesaikan yang dalam kurung dulu. 9 ditambah 6 hasilnya 15. Kita tulis di sini 15. Ya. Setelah itu baru dikali 2. Hasilnya berapa adik-adik? Iya, 30. Demikian ya. Oke, kita masuk soal nomor 4. 25 dibagi dalam kurung 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat ditambah 1 ditutup kurung. Hasilnya bagaimana adik-adik? Nah, kita lihat di sini ada pembagian, ada pangkat, ada yang dalam kurung. Mana yang terlebih dahulu? Ya, kita masuk ke aturannya. Yang pertama adalah cari yang berpangkat katanya. Maka kita selesaikan dulu yang berpangkat, ya. Maka di sini kita selesaikan soalnya, kita tulis ulang, yaitu 25 dibagi dengan dalam kurung. Ya, kita selesaikan yang berpangkat. Berapa 2 pangkat 2 adik-adik? 4 ya, 2 kali 2 ya. 4 ditambah 1. Baru tutup kurung. Ya, sama dengan. Ya. Kita lihat lagi aturannya adik-adik. Ada pembagian. Ada yang dalam kurung. Mana yang diselesaikan terlebih dahulu? Pembagian perkalian atau dalam kurung? Iya, aturan nomor 2 adalah cari yang di dalam kurung. Maka kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Yang ini ya. Bagaimana? 25. Tetap kita tulis di sini. Dibagi yang dalam kurung kita selesaikan dulu. 4 tambah 1, 5. Nah, baru kita selesaikan. 25 dibagi 5. Hasilnya adalah 5. Oke, demikian ya. Nah, soal berikutnya. Ya, 75 dikurang 15. Ya, dalam kurung dibagi, dalam kurung lagi 17 dikurang 12. Nah, kita lihat adik-adik. Ya, prioritas yang pertama yang diutamakan, yang didahulukan yang mana? Pembagian apa dalam kurung? Urutannya adalah cari yang berpangkat, cari dalam kurung, cari perkalian pembagian, ya, baru penjumlahan atau pengurangan. Berarti urutan nomor 2 nih. Yang berpangkat tidak ada, yang dalam kurung ada. Maka kita selesaikan yang dalam kurung dulu.
Ya. 75 dikurang 15. Berapa adik-adik? Ya, 60. 60 dibagi ya 17 dikurang 12. Berapa adik-adik? Iya. Ya, hasilnya 5. Nah, baru kita selesaikan di sini ya. 60 dibagi 5. Hasilnya berapa? Iya, 12 ya adik-adik ya. Hasilnya 12. Nah, soal berikutnya ya. 5 dikali 9 dalam kurung 9 dikali 3 dikurang 2 dalam kurung ditambah 25. Nah, berapa adik-adik? Nah, ini udah mulai campurannya, campur-campur nih ya. Ada perkalian, ada pengurangan, ada dalam kurung. Mana yang didahulukan? Ya, kita dahulukan, ikutin aturannya. Pertama cari yang berpangkat. Yang kedua, apa katanya? Cari yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung pun, nah kita lihat nih adik-adik ya. Lihat yang dalam kurung ya. Nah, yang di dalam kurung nih ada 9 dikali 3 dikurang 2. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, apa 3 dikurang 2, 1 dikali 9. Ini hasilnya 9. Nah, ini adik-adik suka melakukan kesalahan di sini. Ya. 3 dikurang 2 dulu, 1 dikali 9, hasilnya 9. Ya, tidak seperti itu ya. Karena ada aturan juga di sini. Aturannya apa? Cari yang berpangkat. Cari yang di dalam kurung. Cari perkalian atau pembagian. Nah, ini ada perkalian dan pembagian. Ya, perkalian dengan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Maka kita selesaikan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Ya. Kita kalikan ini. 9 dikalikan dengan 3 terlebih dahulu. Nah, berarti kita di sini ditulis 5 dikali ya 9 dikali 3. Berapa adik-adik? 27 ya. Kita tulis dalam kurung sini ya. Biar adik-adik jelas ya. 9 dikali 3 terlebih dahulu, 27. Baru kita kurangkan 2. Tutup kurung. Baru ditambah dengan 25. Sama dengan. Ya, kita lihat lagi. Ya, penyelesaiannya adalah cari yang berpangkat, cari yang dalam kurung, baru cari yang perkalian. Nah, kita lihat yang ada yang dalam kurung. Kita selesaiin dulu yang dalam kurung. Oke, berarti di sini 5 dikali 27 dikurang 2. Berapa adik-adik? Ya, 25. 25. Nah, ini kalau sudah seperti ini, maka kita selesaikan. Nah, kita lihat lagi di sini. Ya, ada perkalian, ada penjumlahan. Mana yang didahulukan adik-adik? Ya, perkalian ya. Jangan penjumlahan dulu. 25 ditambah 25, 50 dikali 5. Hasilnya 250. Nah, itu salah adik-adik ya. Kenapa? Di sini ada perkalian. Maka yang selesaikan dulu adalah perkalian. Perkalian kita selesaikan terlebih dahulu ya. Yang ini ya. Nah, jangan dijumlahkan dulu. Tapi perkalian dulu. 5 dikali dengan 25. Berapa hasilnya adik-adik? Ya, 125. Ya. 125. Baru kita tambahkan dengan 25. Ya. Berapa adik-adik? 125 ditambah 25. Iya, hasilnya jadi sama dengan 150. Ya. Nah, beda ya. Kalau tadi 25 ditambah 25, 50. 50 kita kalikan dengan 5. Itu hasilnya adalah 250. Sementara hasil yang benar adalah 150. Ya, nah itu yang benar. Nah, jadi seperti ini adik-adik ya. Jadi 5 dikali dengan 25 dulu, perkalian dulu kita selesaikan. Setelah itu baru kita jumlahkan ya. Perkaliannya 125 dijumlahkan dengan 25. Hasilnya ketemu 150. Ya, jangan 25 ditambah 25, 50. 50 dikalikan dengan 5. Jadi 250. Berbeda ya adik-adik. 250 dengan 150.
Yang benar adalah 150. Jadi kembali lagi kita ikuti aturannya. Kita cari yang berpangkat. Setelah itu kita cari yang di dalam kurung. Tidak ada, kita cari perkalian atau pembagian. Kalau ada perkalian dan pembagian, kita kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Baru aturan nomor 4, yaitu selesaikan penjumlahan atau pengurangan. Sampai sini kira-kira bisa dipahami adik-adik ya? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, setelah ini mudah-mudahan adik tidak melakukan kekeliruan lagi. Demikian videonya adik-adik, semoga bermanfaat. Nah, Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.